Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala awwal qabil litajalli minal haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas izin dan ridhonya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua pada malam hari yang berbahagia ini, malam Rabu fi lailatul arbi'a, malam diciptakannya cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kembali dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja usai kita salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya, maka kita semua berharap malam ini mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini jadwal dari Bapak Tuan Guru Haji Ishaq Abdul Ghani LC. Seperti biasa beliau belum bisa hadir malam ini karena kondisi kesehatan. Kita bacakan Fatihah untuk beliau, semoga diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, malam hari ini diskusi kita tentang 6 macam kenikmatan. Namun sebelum sampai ke sana, kita sedikit bermuzakarah, diskusi tentang penghalang seseorang dalam menuntut ilmu, penghalang kita dalam menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim. Apa saja penghalangnya? Kenapa kita nggak bisa hadir di sana? Kenapa kita berat? Jadi ada penghalangnya jamaah. Dan ini perlu kita ketahui. Penghalang yang pertama, adanya niat yang salah. Jadi siapapun kita kalau punya niat yang salah, maka berat untuk hadir di majelis ta'lim. Walaupun sesungguhnya kita tadi berada di masjid ini, kemungkinan juga sekedar niat untuk sholat berjamaah. Niat yang salah artinya apa? Perbaiki niat. Nabi menyatakan innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal itu bergantung dari apa yang diniatkan, dan setiap seseorang itu bergantung dari apa yang diniatkannya. Pentingkah niat? Penting. Sama dengan pelungguh ke masjid, pelungguh hadir, tapi pelungguh tidak berniat untuk i'tikaf, ya,
nawaitul i'tiqaf bi hadzal masjid. Jadi tidak dapat pahala. Ya, kalau pelungguh yang niat i'tikaf dapat pahala. Dari itu apapun yang kita kerjakan awali dengan apa? Niat. Karena niat itu an-niyah mi'yarun litashihil a'mal. Dalam syarah Arba'in Nawawi dijelaskan bahwasanya niat itu adalah tolak ukur kesahihan amal kita. Bagus niatnya, bagus temu. Dekna bagus niatnya, dekna bagus temu. Dari itu kita saling mengajak jamaah kalau kita ke masjid, perbaiki niat kita. Dan tentunya apakah ibadah itu berupa sholat, kewajiban-kewajiban yang lain, atau mungkin hadir di majelis ilmu, perbaiki niat kita. Kita hadir, kita datang hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada faktor manusianya jamaah, semata-mata karena Allah. Itu penghalang seseorang sehingga berat hadir. Yang kedua, apa penghalang dalam menuntut ilmu? Terkadang dia nuntut ilmu karena kepingin terkenal. Adakah seperti itu? Dia kepingin tampil. Nah, ini memang ujian bagi orang-orang yang punya ilmu ya. Ya, kadang kita kepingin diketahui oleh orang banyak bahwa kita ini orang berilmu. Saya kan dari Mesir, hafalan saya banyak, ibarat saya bagus, kitab kuning saya lancar, ya. Ingin tampil. Tolong ini perbaiki. Karena Nabi pernah mengatakan, ya na'ayal Arab. Ini kalimatnya diulangi 3 kali. Ya na'anal yal Arab. Wahai bangsa Arab, kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum ar-riya wa syahwatul khafiyah. Yang sangat aku khawatirkan terhadap apa yang aku khawatirkan untuk kamu, kata Nabi, adalah ar-riya. Jadi kita beramal karena apa? Riya, ingin dilihat sama orang. Itulah tampil ya. Bukan tidak boleh kita tampil. Tapi kalau semata-mata untuk tampil, nah itu bahaya. Kemudian wasyahwatul khafiyah, dan syahwah al-khafiyah. Sehingga Ibnu Katsir menyatakan maksud daripada syahwat al-khafiyah inilah keinginan agar manusia melihat amalnya. Ada keinginan dalam diri itu agar orang-orang bisa melihat amalnya. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi orang yang ikhlas itu jamaah kan sudah sering pelungguh dengar ya, atau mungkin pernah baca juga. Ikhlas itu dipuji ataupun dicela sama saja. Pada itu kita belajar jamaah. Mari kita belajar, latih diri untuk ketika kita beribadah itu semata-mata hanya karena Allah. Yang ketiga penghalang dalam menuntut ilmu itu adalah lalai menghadiri majelis ilmu. Kalau tiang pelungguh kita tanya atau bertanya, apakah ada orang yang lalai dalam majelis ilmu? Bukan cuma ada, banyak ya, banyak lalai. Kadang ada di antara kita tahunya dirina kurang ilmuna, tahunya dirina wawasannya sekeji, tapi tidak mau menambah wawasan. Abot ya, dia tahu dirinya tidak tahu. Ada juga tahu dirinya tidak tahu, bocuya lalu ngaji. Ini penghalang ketiga, lalai menghadiri majelis ilmu.
Bisa juga penyebabnya adalah karena mungkin ada di antara kita belum mengetahui keutamaan fadilah daripada menuntut ilmu. Dia teman tahu niki apa kelebihan niki dalam menghadiri majelis ilmu niki. Yang sering kita sampaikan, sering pelonggo dengar niki kan, hadir di satu majelis 1 saat saja itu pahalanya lebih bagus, lebih afdal daripada sholat sunat berapa? 1000 rakaat. Dan sudah bisa kita pastikan tidak ada di antara tiang pelonggo sami yang sanggup sholat sunat 1000 rakaat. Darah. Jangankan 1000 rakaat, yang tarawih saja 20 kita masih banyak yang nawar. Dua itu nawar, sehingga menadengan doang imam geremang itu. Dulu doang ayatna remon itu, hilang kehusyuan. Ya, apalagi si sholat sunat 1000 rakaat. Dan itu bisa kita peroleh jamaah dengan hanya duduk saja. Pelunggu nggak perlu menulis, pelunggu nggak perlu menghafal juga. Kalaupun hafalan pelunggu malam ini bisa sampai di rumah, alhamdulillah. Jadi ndekna tama telinga kanan, sugul telinga kiri. Ada kan tes ingano, ada tama telinga kanan, dinulak sugul dengan telinga kiri. Tama telinga kanan, sugul telinga kiri. Tama telinga kanan, sugul telinga kiri. Sekedar dinar sempatnya mampir oleh salam oleh balik apa tuh pengajian bro pun mana lupa bisa lolos ya, tapi tidak apa daripada pelunggu tidak hadir, tidak apa, karena mungkin kan apa daya ingat kita pelunggu yang usia 50-60 ke atas kan lemah begitu. Namun di tasa niki kan sekarang awara ingat kalau gua ada sekek misal, nggak apa-apa, ya daripada ini. Jadi ilmu. Jadi kenapa kita abot berat sebagai penghalang kita hadir di majelis taklim? Kita banyak yang lalai. Sebab kata oleh sida belwan silale tu sendek lali, silali. Dan kita bersyukur kita bisa melawan itu jamaah. Walaupun tidak semua kita tadi yang jamaah juga ikut hadir. Ada beberapa yang pulang mungkin karena kesibukan dunia atau ada kerepotan sini nembut tebilin. Itu yang ketiga, lalai menghadiri majelis ilmu. Yang keempat, penghalangnya apa? Alasannya banyak kesibukan. Ada enggak kita tidak sibuk di dalam kehidupan dunia ini jamaah? Orang mati saja sibuk dia. Apa sibuknya? Kan nanti pertanyaan malaikat. Marabbuka wa man nabiyuka. Bemenulai amal teniki je alhamdulillah munas keji ngan memberi bahasa itu si malaikat. Orang mati saja dikubur itu sibuk. Apalagi kita yang hidup niki jamaah. Jadi alasan sibuk itu tidak relevan jamaah. Alasan sibuk. Semua kita tinggal kita membagi saja jamaah. Padahal kalau kita baca firman Allah, orang-orang yang punya ilmu, apalagi ilmu agama, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tamimil ayah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Yang pelunggu beriman, terangkat derajat kita. Tapi tidak cukup kita sekedar beriman jamaah, wallazina utul ilma darajat. Tetapi Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi lebih tinggi orang yang punya ilmu. Makanya di hadis Nabi itu, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang kepengen kebahagiaan dunia, maka cari dengan ilmu. Wa man aradal akhirah
fa alaihi bil ilmi. Kata Nabi, siapa yang kepingin kebahagiaan akhirat maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa di antara kita kepingin kedua-duanya, bahagia dunia, bahagia akhirat, fa alaihi bil ilmi. Capai dia dengan apa? Dengan ilmu, jamaah. Penting ilmu, jamaah. Apakah sama orang berilmu dengan tidak berilmu? Tidak sama. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alasan banyak kesibukan, sibuk sana sibuk sini. Kadang ada di antara kita banyak kesibukan sehingga tidak sempat sholat. Ya, kemarin demo alhamdulillah di depan kantor DPRD ya berlangsung dengan damai. Ada kesepakatan antara Bapak Wakil Bupati dengan para pendemo, dan hebatnya dari pemerintah itu menyiapkan nasi bungkus untuk para pendemo. Nah, dia senang ada pende, memang sudah disiapkan. Jadi kita tidak seperti di Lombok Barat sampai gedungnya itu apa dibakar. Bahkan di luar daerah, itu di Surabaya, di Jogja, di mana itu, di Bandung, ya. Dan hebatnya kemarin, jadi kan sebagian khawatir, sehingga saudara kita di danang masjid dulu ini ngono-ngono itu pembena dengan demo karena nonton di TV niki kan, dan ndak ngono situasinya. Apa saya bilang, lah ini aja tugas ini dengan nyurut tuh di pokoknya lalu tengebang kan, lalu berjamaah lalu gawe tugas. Sampai di sini memang di blok jalan ini di apa? Ditutup. Tapi kita masuk walaupun ditutup karena tenggawe tugas teka. Dan di sana masih banyak orasi. Nyetel Rahim masih orasi. Nah, untungnya ngebang kalau tidak salah sebentar. Selesai azan langsung nambah dia. Nah, syukurnya kita jamaah, syukurnya ada beberapa yang ikut, dia kesini untuk ikut sholat jamaah. Jadi berombok ke Sabtu niki, Zohor sini. Jelo apa niki? Curupin? Jelo Senin niki. Jadi rame ke milu. Simulai aja kan selapuna beketik dulu kan. Pada sholat dulu, baik sebenarnya selesai sholat, lanjut demo simulai. Tapi intinya anda pandai ilmu terpaksa menjadi terbiasa gawe siapa rana kewajiban sholat apa berjamaah di nabau. Jadi alasan banyak kesibukan, semua kita sibuk, tinggal bagaimana kita meminitnya Pak jamaah, okay? Mengatur waktu kita. Kan waktu kita ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja, itu diatur. Jangan hanya waktu untuk tidur saja. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alasan banyak kesibukan, makanya iya berat untuk hadir di majelis taklim. Ya, kelima, dia banyak menyia-nyiakan kesempatan. Dari dulu disia-siakan kesempatan menuntut ilmu. Kenana dia perlu. Ada kan itu abot ya sekolah niki jamaah. Pembena pun abot kuliah, umumnya itu kuliah ina amakku sugih kebon bangkat negua. Nene. Dia mengira bahwa dengan harta yang banyak warisan itu dia akan mampu bertahan dalam hidup dunia ini. Apa yang terjadi jamaah? Banding jadi apa-apa. Orang tua meninggal dunia, warisan banyak, tapi dalam waktu sekian tahun warisannya habis. Kenapa? Dia nara ilmu, dia tahu sarana ngolah warisan silue. Buik selapun. Itu banyak contohnya. Makanya paling bagus yang kita warisi, kalaupun ada harta sekedarnya, warisilah ilmu pengetahuan. Artinya sekolahan anak teka, bila perlu na pinteran anak tesita. Jadi menyia-nyiakan kesempatan. Jadi di nalengan beci negenem nuntut ilmu. Pelunggu mungkin pernah mendengar apa namanya curhatan daripada orang yang paling jenius di Indonesia, siapa? Profesor Habibie. Beliau saja curhat.
di penghujung usia beliau. Nyesel beliau. Apa nyeselnya? Walaupun beliau kan orang hebat ya, dari segi ilmu, dari segi materi dunia, tapi yang sesali, kenapa saya dulu tidak belajar ilmu agama dari kecil. Nyesel beliau. Yang dikhawatirkan, apakah nanti ketika saya meninggal dunia, anak-anak saya akan mendoakan saya. Anaknya kan siapa? Ilham Habibie kan, yang pintar itu kan, satu lagi kan, 2 anak beliau kan. Apakah ada kesempatan anaknya mendoakan kedua orang tua? Beliau jadi ada penyesalan. Sekelas Habibie saja nyesal tidak banyak ilmu agamanya. Bagaimana sekelas kita jamaah? Makanya luangkan waktu jamaah, luangkan waktu. Kan mungkin secara formal aja sang detabu berbiaya. Ini si non formal, jadi majelis taklim dimanapun itu hadiri dia. Menabu tolang waktu di dengan tebeci, jadi lain di dengan tebeci lagu nekakan wah. Nampak ada lagu lain kan apa ngana? Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. Apa ngana terus? Bagai mengukir di atas air. Bangun betang ukir air niki. Sang nabu hilang doang niki. Tapi dah waktu kecil, semua kata apa? Ngukir le batu niki ndek hilang. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tapi tidak ada istilah terlambat. Jangan kita sia-siakan waktu kita jamaah, karena kita tidak lama di dunia ini ya. Mungkin 100 tahun pun jarang ya. Kita semua akan kembali kepada Allah. Manfaatkan, mumpung terpada sehat, datang ke masjid. Si pensiun, meta proyek di masjid. Duit proyek di masjid, proyek etikaf, proyek baca Quran, proyek wirid di masjid, proyek diskusi di masjid, proyek solat jamaah. Mumbi pahalan ta. Mun tekangan diri ta. Lagu bamun tekangan diri ta aja, terserah pelunggu. Berikutnya yang keenam, ada juga orang bosan dalam menuntut ilmu. Ada kesingano? Ada. Iya, bosan. Deo nih. Oh gitu ya. Bosan yang ngaji apa ngana? Bosan aku ngaji. Ngana? Ada aja, bosan aku ngaji, iya lu tuh sampiang. Dia tekanku bosan ngaji jamaah. Walaupun hanya dikatakan, disampaikan malam ini alif, besok alif, lusa alif. 1000 kali naulang isi orang apa? Ahlul ilmi, tidak boleh kita bilang bosan. Munda muni kena bosan, berarti tiang Kulunggo Sami belum dinobatkan menjadi penuntut ilmu. Belum. Jangan bilang apa. Nah karena kata bosan, akhirnya posisi ngaji so. Mumbi ceket tuan guru so nyampean. Wah bosan. Araan tebosan mangan 2 pirang jamaah. Rubah jadi pira? Sepirang. Si sepirang rubah jadi setengah pirang. Apalagi kan 60 ke atas nih, kurang pengakan teh. Meli tenganget pencok lendong, wah bentong. Apalagi rarit niki enggakna si lembut-lembut marah bubur. Ya. Iya, mun sina kesit, mun dia keselit, alhamdulillah mun keselit. Lagu sindara gigina pengumbe. Dara lek ana keselit. Ya lolos. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka sekali lagi jangan pernah merasa bosan. Kalaupun mungkin terganggu oleh pikiran teh, kasida-sida nauakah, lagu dendek ungkapannya. Lagu tepusin dengar ngaji wah. Tiba sampai dengar maka akan nemu pahala niki. Sehingga mutatokal majelis ilmu mu kita doa dengan para malaikat.
apalagi sampai nanti datang waktu isya, apa doanya nanti, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmatilah dia. Dan yang ketujuh jamaah, apa penghalang kita menuntut ilmu? Karena dia menilai diri terbaik, parahnya dia paling bagus, apalagi aku paling cepat itu ngoji malak panjaku tamatan Mesir misal. Jadi menilai baik diri sendiri, jangan jamaah. Jadi kita ini masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau ada kelebihan bagi bersama, kalau kekurangan kita selesaikan dengan diskusi. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itulah beberapa penghalang dalam menuntut ilmu. Kita lanjut jamaah, diskusi kita tentang 6 macam kenikmatan. Ini menurut sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga, yakni Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau pernah berkata, an-ni'amu sittatu asya. Nikmat itu, kata beliau, kenikmatan itu, kata beliau, ada 6 perkara. Yang pertama, al-Islam. Ternyata Islam itu, kita beragama Islam, itu kenikmatan dari Allah. Kenapa? Karena di dunia ini tidak semua kita beragama Islam. Kan tidak semua kan? Malah sebagian, tidak setengah dari penduduk dunia, hanya seperberapa ya? Sepertiga ya? Yang lainnya tidak Islam. Kita bersyukur ya jamaah menjadi Islam, walaupun Islam kita adalah Islam keturunan. Kenapa kita Islam? Karena ibu kita Islam. Kenapa kita Islam? Karena bapak kita Islam. Ada juga orang Islamnya betul-betul dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini peringatan Allah kepada hambanya. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ini kata Allah, firman Allah, falan yuqbala minhu, maka agama itu tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti dia di akhirat termasuk hamba-hamba Allah yang rugi. Kemelen terugi tuntang. Untung. Alhamdulillah, sampai malam ini kita masih beragama Islam jamaah. Hanya agama Islam itu walaupun muncul sejak Nabi kita lahir 610 Hijriah ya, tahun 700-an ya, abad ke-7 gitu ya. Sebenarnya ada sejak zaman Nabi Adam, tapi cuma syariatnya yang berbeda. Jadi syariatnya yang berbeda. Inna dina indallahil Islam. Allah juga katakan sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah cuma Islam. Islam itu agama yang tinggi. Kemudian bila mana ada di antara kita dia sudah beragama Islam, kemudian merubah agamanya, dia murtad, gimana hukumnya itu? Kata Nabi, fadribu unuqahu, itu boleh kita tebas batang lehernya. Secara hukum bagul Indonesia aja baunya itu si polisi kan. Jadi fadribu unuqahu. Jadi kata Nabi, man baddala dinahu fadribu unuqahu. Barang siapa yang mengganti agamanya, jadi agamanya diganti. Adakah seperti itu? Ada, karena kenikmatan dunia.
Ada karena yang di ini sugah menagam Islam mana. Aku mun sugul sugah kita. Nauzubillah min dzalik. Maka itu boleh fadribu unukahu. Kita penggal saja. Jadi kalau hukuman mati nggak tahu sekarang apa masih dilaksanakan ya atau sudah apa? Sudah dihapus. Wallahu alam. Itu cara memenggal itu bukan dari sini jamaah. Tapi dari ini. Ya. Ada landesan ke niki. Khusus kelewang nenda. Kemarin dengan segera nyembeli sempi kan, wah keruan kan. Tapi sekalian kali tebas, langsung terpotong. Itu kalau hukuman mati. Dan itu sekarang apa masih berlanjut atau sudah dihapus? Wallahu alam. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka dari itu karena Islam ini merupakan kenikmatan, mari kita jaga dari sekarang sampai akhir hayat kita. Itulah makna daripada firman Allah yang sering disampaikan oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita tidak meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan berserah diri beragama Islam. Satu. Yang kedua, kenikmatan itu kata beliau wal Quran. Kenikmatan itu adalah Al-Quran. Ya. Al-Quran itu turunnya di mana? Di Mekah dan di Madinah. Al-Quran itu turun berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berapa jumlah juznya? 30 juz. Berapa surahnya? 114 surat. Berapa hurufnya? Berapa ayatnya? 6.666 ayat. Atau ada yang bilang 6.236. Khilaf ulama. Berapa kata? 77.000 kata. Amun demeli di tengah hadirin ini 77.439 kalimat atau kata. Itu yang ada dalam Al-Quran. Kalau ada yang bertanya, berapakah jumlah lapas Allah dalam Al-Quran? Kan itu ngerekan nih jumlah lapas Allah. Itu ternyata jumlahnya jamaah 2.699 jumlah lapas Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan coba-coba rekan dengan alif lam mim sampai an-nas, insyaallah dede ke untuk menambah apa? Keyakinan sampai subuh kan nanti. Malaikat, berapa kalimat malaikat di Quran itu? Ada 88. Ya, malaikat ada 88. Dari apa diciptakan malaikat jamaah? Dari cahaya, nur. Ini Quran ini jamaah, apakah ada kewajiban kita terhadapnya? Ada 6 kewajiban kita jamaah terhadap Al-Quran. Pertama kewajiban kita adalah mempelajari Al-Quran. Munara sida pada selaput yang pelonggo sami, deman tahu baca Quran, belajar. Anawah tua aku, darah istilah tua. Kan melintah jaga Quran, melintah melaksanakan kewajiban kita. Lagu dia temeli belajar. Amun tuah lingsir niki jamaah pengalaman ta pakai metode Iqra atau mungkin ada metode Al-Bayan namanya atau metode lama metode Baghdadiyah itu dia sampai 6 bulan belajar tahu sih baca Quran walaupun dia putih paseh sekedar liga karena lidah masih masih keras kojor dia biasa sih baca beda yang sin kanca shuin zal kanca zai ha kanca kho dan sebagainya kan. Jadi ini kewajiban kita belajar. Wajib anak-anak kita jangan sampai tidak bisa ngaji. Ya. Kita kan di satu tempat kadang kita kalau dia kursus matematika, kursus bahasa Inggris, kita rela berapapun bayarannya. Tapi mau ngaji Iqra anak teh berga ya. Nemetaina sumbangan
10.000. Iya. Padahal mau tengah yang privat, jamaah saya dulu sering privat di anak bagian anak pejabat itu ya. Itu dalam seminggu 3 kali. Itu diberikan kita 300 ya, Mas. Atau ada seminggu 2. Dulu sering di Pak Kapolres anaknya. Karena kan Kapolres itu tiap tahun ganti-ganti. Apalagi privat yang khusus kita memanggil guru itu. Jadi tersyukur jamaah, tersyukur ada juga TPQ yang kadang tidak memungut bayaran. Oh, kadang semele-mele ya. Jadi hadir hadir, ndek ndek. Itu yang tidak memungut bayaran. Lalu mana memungut dia rajin ya tama. Ada yang seperti itu. Bukan semata-mata ustadznya mau dibayar ndak, tapi kita yang apa? Ada penghargaan. Belajar jamaah nggih. Kalau sudah bisa, tambah kefasihannya, tambah ilmu tajwidnya. Yang kedua, kewajiban kita membacanya. Pernahkah kita membaca Quran? Pernah. Lagu sekadana rombok ya. Bila perlu merongkat tuan guru bajang silain oke. Setiap hari itu berapa juz? Apa one day one juz katanya kan? Kalau bisa, kalau enggak juga pokok tengaji. Yang penting sehari jangan kurang dari 100 ayat. Sehingga muna kurang bacaan Quran 100 ayat sejelo sekelem kata Nabi, maka kita termasuk orang yang ghafilin, termasuk orang yang lalai. Mungkin dengan dia membaca Quran doang, belalai wah. Kenapa? Iya, dia baca. Yang di syair itu jaranglah jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik membaca koran, malu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran, rajin berguru pada ahlinya. Jadi ini yang kedua, membacanya. Terbaca Quran ke mana-mana pir ayat ke bilang terjadi sembayang niki. Wah waktu niki. Wah deh. Oke jamaah, sampai di sini ya, nanti kita lanjut jamaah. Ya intinya jamaah niki, kenikmatan yang dua niki, pertama Islam dan kita jaga jamaah. Kita jaga Islam kita jaga, Islam anak-anak kita jaga. Begitu pula Quran, bacaan Quran anak kita jaga juga. Tidak sampai dia tahu ngaji. Karena itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada waktu yang lain kita akan teruskan tinggal 4 poin, 6 kenikmatan menurut sahabat Nabi Imam Ali karramallahu wajah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wala faminkum Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.